Halo para rebaner, penggila dan penikmat alur film. Kali ini saya akan merangkum alur film Call of Heroes, film yang mengisahkan perjuangan rakyat jelata melawan penindasan tirani penguasa yang arogan dan terkesan seenak gue. Biar seru dan mumpung masih anget, kita gaspol saja ceritanya. Kisah dimulai pada tahun 1914, di mana Cina pecah jadi dua bagian, selatan dan utara. Cina Utara yang dikuasai rezim Cao Ying yang sangat terkenal diktator dan kejam. Tampak seorang wanita dan anak-anak berjalan kelelahan sambil menahan lapar pergi mengungsi. Mereka berharap bisa makan sepuasnya, tetapi hanya semangkok mie rebus yang bisa terbeli untuk dibagi. Perut belum sempat terisi, tiba-tiba perampok merusak acara makan bersama satu mangkok mie rebus mereka. Namun tiba-tiba perampok itu pun harus babak belur dihajar pendekar itu. Anak-anak itu pun memanggil pendekar itu Sun Wukong sebelum pergi berkuda dengan mata tertutup. Hari pun berganti di kota kecil bernama Fu, wilayah Cao Ying Utara. Para pengungsi terus berdatangan untuk menghindari dari kekuasaan Cao Ying yang beringas dan kejam. Di saat yang bersamaan, guru bayi bersama anak-anak juga tiba di kota Fu dan langsung disambut saudara sepupunya. Sebagai orang yang dipercaya memimpin kota Fu, Kapten Yang Kenan tak segan menghukum siapa saja yang membuat onar. Walaupun dia tamu Mr. Liu, orang keributan baru saja selesai, tiba-tiba datang seorang yang langsung jatuh dari kudanya. Rupanya pendekar Ma Feng atau anak-anak menyebutnya Sun Wukong datang bersama Taiping kudanya. Sambil mencukur jenggot naganya, pendekar Ma Feng ngobrol santai dengan Kapten Yang Kenan tanpa ditemani kopi manis dan kue lapis. Pendekar Ma Feng yang lagi asik bermimpi, marah-marah ketika tiba-tiba guru Bailing membangunkannya. Ma Feng tak peduli dan tak mau ketika dimintai tolong mengantarkan anak-anak ke ibu kota. Pagi-pagi sekali seseorang dengan dandanan perlinte Pak Elvis Presley datang di kota Fu. Guru Bailing yang menali wajah kejam di jidatnya langsung menyuruh saudaranya pergi. Orang itu pun sangat marah ketika mie pesanannya tidak ada bawangnya, hingga tanpa merasa berdosa langsung menembak saudara sepupu guru Bailing. Kurang puas dengan aksi brutalnya, murid dan guru Bailing pun harus mati mengenaskan dengan tertembak di mulutnya. Demi hukum, junto pasal entah keberapa, pembunuh itu pun harus dijatuhi hukuman mati oleh petugas yang berwenang dan eksekusi akan dilaksanakan besok pagi. Tetapi suasana jadi berubah ketika tentara Cao Ying pimpinan Kolonel Zhang Yi datang dan memberitahu kalau dia putra penguasa Cao Ying yang bernama Marsekal Muda Cao Shaolin. Pendekar Ma Feng yang cuek menjadi terharu ketika membaca surat dari guru bayi yang sudah meninggal dan mengatakan pada Kapten Yang Kenan akan mengantarkan anak-anak ke ibu kota. Malam menjelang eksekusi, tiba-tiba datang orang-orang Kolonel Zhang Yi ingin membebaskan Cao Shaolin. Masalah belum kelar, Marsekal Muda Cao Shaolin di dalam tahanan berusaha bunuh diri
sebelum dicegah oleh Liao. Ma Feng yang mendatangi markas pasukan Cao Ying langsung disambut kakak seperguruannya Xiang Yi. Walaupun ditawari jabatan tinggi di Cao Ying, Ma Feng menolak dan lebih memilih hidup bebas. Sementara di kota Fu, Kapten Yang Kenan bergegas menemui orang kepercayaannya Liao yang ingin mengatakan sesuatu padanya. Rupanya ini hanya jebakan yang dirancang oleh Mr. Liu dan anak buahnya untuk membunuh Kapten Yang Kenan. Liao yang merasa bersalah akhirnya membantu Kapten Yang Kenan walaupun harus mati. Setelah mengetahui yang akan dieksekusi adalah putra penguasa Cao Ying, warga sangat ketakutan dengan keselamatan saudara-saudaranya dan meminta kepada Kapten Yang Kenan agar segera membebaskan Cao Shaolin dari hukuman. Tetapi Kapten Yang Kenan tetap pada keputusannya dan memilih mengundurkan diri dan menyerahkan keputusan kepada warga. Mau kamu lepas atau tidak terserah, pikirnya. Pagi-pagi sekali bersama anak buahnya, Mr. Liu yang suka menjilat datang ingin membebaskan Cao Shaolin malah ditolaknya. Sementara Kapten Yang Kenan segera menyuruh anak dan istrinya mengungsi dari kebiadaban pasukan Cao Ying. Begitu juga Ma Feng segera mengantar anak-anak ke ibu kota sesuai permintaan terakhir Guru Bailing. Akhirnya para prajurit Cao Ying datang juga. Marsekal muda Cao Shaolin yang suka membunuh demi kesenangan saja minta Kapten Yang Kenan sendiri yang membebaskan. Setelah bebas, semua yang tidak disuka dibunuhnya. Warga Fu dibantai dan hartanya diambil paksa. Istri Kapten Yang Kenan dan Ma Feng yang sudah sampai di ibu kota segera menyerahkan anak-anak kepada Guru Ba. Ma Feng beserta istri Kapten Yang Kenan dan anak buahnya segera kembali ke kota Fu. Di kota Fu, rupanya Kapten Yang Kenan mendapatkan siksaan dari Marsekal muda Cao Shaolin dan teman-temannya. Sementara diam-diam, anak buah Kapten Yang Kenan bersama warga berhasil menyusup dan bersiap untuk menyerang pasukan Cao Ying yang terlena. Pendekar Ma Feng yang berhasil membebaskan Kapten Yang Kenan akhirnya bertarung dengan kakak seperguruannya Kolonel Zhang Yi. Penyerbuan serentak pun dimulai. Pasukan Cao Ying yang kebelet karena minum arak campur air comberan jadi kocar-kacir oleh serangan mendadak anak buah Kapten Yang Kenan dan warga kota Fu yang sudah marah. Pendekar Ma Feng yang sakti sedikit kewalahan menghadapi kakak seperguruannya. Rupanya kakak seperguruannya Kolonel Zhang Yi tidak tega melihat adik seperguruannya celaka dan dia pun menolongnya walaupun ribuan botol arak menimpa dan merenggut nyawanya sendiri. Marsekal muda Cao Shaolin yang hebat dan berkuasa akhirnya harus menyelamatkan hidupnya sendiri tanpa ada yang membantu dari tangan Kapten Yang Kenan. Penghakiman dan eksekusi pun dimulai. Tanpa pistol, Marsekal muda Cao Shaolin akhirnya dieksekusi rame-rame oleh warga kota Fu yang sangat marah. Marsekal muda Cao Shaolin harus mati mengenaskan dieksekusi warga.
Selang beberapa saat kemudian, pasukan pengawas datang ke kota Fu. Pendekar Ma Feng yang sudah tidak ada urusan di kota Fu harus pergi mengikuti langkah Taiping kudanya. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah alur film yang berhasil saya rangkum. Terus dukung channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.